Sebuah rumah sederhana di sudut kota Solo, tak berpagar tinggi, tak ada penjagaan berlapis, tapi tiap hari ratusan orang datang. Dari yang datang membawa harapan, hingga yang datang membawa keraguan. Rumah siapa ini? Rumah Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tapi pertanyaannya, ada apa sebenarnya di rumah Jokowi? Sejak lengser dari istana, rumah ini tak pernah benar-benar sepi. Setiap harinya, 500 hingga 700 orang berkunjung. Ada yang datang dari Madiun, Yogyakarta, bahkan Kalimantan. Beberapa hanya ingin melihat, beberapa berharap bisa berjabat tangan, tapi tak semua beruntung. Jokowi tak selalu bisa ditemui, tapi mereka tetap datang. Karena rumah ini, bagi banyak orang, adalah simbol harapan. Tempat curhat rakyat kecil, tempat pengaduan informal yang justru terasa lebih manusiawi. Tapi rumah ini bukan hanya milik rakyat kecil. Lihatlah, ada menteri toleransi dari Uni Emirat Arab yang datang. Ada kepala daerah, ada petinggi partai, calon-calon kepala daerah yang diam-diam minta restu. Bahkan Presiden ke-8 Indonesia pun berkunjung ke rumah ini. Jokowi masih punya daya tarik, bukan hanya karena kekuasaan yang pernah ia pegang, tapi karena pengaruh yang masih ia genggam. Rumah ini, bagi sebagian elit, adalah titik temu. Bagi warga, adalah titik harap. Sejumlah calon kepala daerah berkunjung ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dalam beberapa pekan kemarin menjelang Pilkada 2024. Pertama, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil atau RK menemui Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat 1 November 2024. Kedua, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bertemu dengan Jokowi dan Presiden Prabowo di Surakarta, Jawa Tengah pada Minggu 31 Oktober 2024. Ketiga, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan Astrid Widayani terlihat dalam pertemuan bersama Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah pada Senin 4 November 2024. Tapi tunggu dulu, tak semua tamu datang dengan maksud yang sama. Ada yang datang, bukan untuk bersalaman, tapi untuk menantang. Seperti tim pembela ulama dan aktivis, TPUA. Mereka datang menuntut satu hal, tunjukkan ijazah S1 asli Anda, Pak Jokowi. Ini bukan permintaan baru, tapi kini mereka datang langsung ke rumahnya dengan rombongan, dengan dokumen, dengan keyakinan bahwa kebenaran harus diungkap. Polemik keaslian ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menjadi sorotan. Rabu, 16 April 2025, masa dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Surakarta, Jawa Tengah untuk meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Itu soal gugatan keterbukaan informasi publik atau KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat dan masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya. Masa 10 tahun itu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa. Sesuatu tadi juga keluar tuh. Ini sederhana loh. Ya itu sederhana. Gitu seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat. Ini loh, gitu kan ijazah asli saya. Selesai. Dan bukan hanya TPUA, aktivis, ormas, bahkan mantan oposisi politik pernah menyambangi rumah ini. Rumah ini kini jadi panggung, bukan hanya untuk mereka yang pro, tapi juga mereka yang kontra. Dan sorotan publik juga tertuju pada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang mengunjungi Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya. Para menteri berdatangan secara bergiliran dengan alasan silaturahmi Lebaran. Namun peristiwa ini memicu berbagai reaksi, terutama setelah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyebut bahwa kedatangan mereka karena Jokowi masih dianggap sebagai bos. Pernyataan tersebut menuai kritik. Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, mengingatkan pentingnya menjaga loyalitas menteri kepada presiden yang sedang menjabat, yakni Prabowo Subianto. Ia mengingatkan agar tidak sampai muncul fenomena matahari kembar dalam pemerintahan yang dapat mengganggu stabilitas politik.
Meski beberapa menteri juga bersilaturahmi ke kediaman Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, pernyataan yang menyebut Jokowi sebagai bos dianggap berlebihan. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, bahkan menilai ucapan tersebut tidak etis dari sudut pandang tata negara. Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga mengaku kedatangannya ke rumah Jokowi untuk bersilaturahmi. 2 tahun menjadi Menteri Jokowi, ia menganggap Presiden ke-7 itu berjasa. Saya kan menterinya Bapak, ya, banyak dibimbing dulu, 2 tahun dipercaya beliau. Menyusul Bahlil dan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga berkunjung ke rumah Jokowi 11 April lalu. Keduanya kompak mengatakan Jokowi adalah bos mereka. Ya, ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Dan satu lagi, menteri yang menyebut Jokowi sebagai bos. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Dan berikut pernyataan dari Ketua DPP PKX, Mardani Alisera. Rahim dijalankan, apalagi Idul Fitri kan. Tetapi tetap dalam ketatanegaraan presiden kita itu Pak Prabowo. Dan saya yakin para menteri juga ketika silaturahim sudah izin kepada Pak Prabowo, saya yakin itu. Tapi tetap dalam konteks ketatanegaraan perlu selalu diingatkan. Pak SBY juga berapa kali mengingatkan tuh, tidak boleh ada matahari kembar karena dampaknya akan sangat rumit dan mahal. Oke, lalu menurut kalian, rumah ini masihkah sekadar tempat tinggal atau sudah berubah menjadi pusat kekuatan yang tak terlihat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena bisa jadi yang terjadi di Solo akan menentukan arah bangsa ini ke depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita akan bahas lebih banyak di video selanjutnya. Dan agar kami lebih semangat untuk berjuang melalui media,